Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Nurul Masyrik, Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Biasanya ketika seseorang berkesempatan ke tanah suci, apakah untuk berhaji atau berumroh, maka dia akan pergunakan kesempatan itu untuk memperbanyak ibadah dan juga berdoa. Pengalaman saya selama membimbing para jemaah, tidak sedikit saya lihat mereka yang sejak dari tanah air sudah dibekali oleh daftar-daftar doa yang mereka akan mohonkan selama berada di tanah suci, khususnya ketika sedang melaksanakan tawaf. Ini para rajang itu doanya. Maka menjadi menarik ketika kita membaca di dalam sebuah ashar, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang selama 7 putaran tawaf beliau hanya mengulang-ulang satu doa, dan doanya pun sangat pendek sekali, yaitu Allahumma ja'alni minal qalil, yang artinya, ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Itu aja yang diulang-ulang selama 7 putaran tawaf itu. Ya Allah, masukkan hamba ke dalam kelompok yang sedikit. Jadi selesai beliau melaksanakan tawaf, rupanya ada sahabat Rasul yang lain yang memperhatikan beliau. Lalu beliau pun ditanya, kok Anda ini aneh gitu. Batur rumah doa ini para ranjang gitu kan. Apa saja yang kira-kira bakal membawa kebahagiaan dunia akhirat dimohonkan pada Allah gitu. Kok saya perhatikan Anda hanya mengulang-ulang satu doa itu, kenapa gitu. Sahabat Rasulullah SAW ini kemudian mengatakan, saya pernah mendengar langsung dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur, Quran surat Saba ayat 13. Betapa kata Allah, hanya sedikit sekali ya hamba-hambaku yang mau bersyukur. Kebanyakan manusia itu memilih kufur. Karena itu hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan dari jin dan manusia, kata Allah, akan masuk neraka jahanam. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins, Al-A'raf ayat 179. Karena itulah saya berdoa kepada Allah, memohon, ya Allah, masukkan saja saya ke dalam kelompok yang sedikit itu. Pertanyaannya, kenapa hanya sedikit yang masuk surga itu? Walaupun keimanan itu sebuah pilihan, di mana Allah memberikan sepenuhnya kepada manusia untuk memilih apakah mau memilih beriman atau memilih kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Quran surat Al-Kahfi ayat 29.
dari sejak generasi manusia pertama, ternyata manusia lebih banyak memilih kafir. Padahal dulu Allah mengutus para rasul ya. Entah berapa jumlah rasul yang pernah diutus itu. Karena sebagian tidak kami kisahkan, kata Allah dalam Al-Quran. Ada para ulama mengatakan rasul itu jumlahnya mencapai 120. Yang dikisahkan Al-Quran hanya 25. Kalau Nabi lebih banyak lagi, Pak. Karena Nabi nggak membawa risalah. Masing-masing Rasul itu diberi mukjizat, bukti bahwa mereka ini benar Rasul. Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Tetap saja manusia lebih banyak memilih kafir. Ambil contoh Nabi Nuh alaihissalam. Berapa tahun beliau berdakwah? Kata Al-Quran 950 tahun. Usia beliau itu di atas 1000. Dulu usia manusia panjang-panjang. Kalau kita paling tinggi umur kita berapa, Bu? 200 lah ya. Ini paling tinggi 200, 150 lah. 100 lah. Ya sok 80 lah. 950 tahun beliau berdakwah dan itu dilakukan pagi dan petang setiap hari. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Setelah Allah yang maha mengetahui hati manusia, gak akan ada lagi yang mau beriman. Mau didakwahi bagaimana juga. Maka kata Allah, no, siapkan bahtera. Siapkan bahtera. Setelah siap, masukkan orang yang beriman ke dalamnya. Ini orang kafir ini mau saya habiskan semua, kata Allah. Gak akan disisakan satupun. Berapa yang masuk ke bahtera? Cuman 40, Pak. Seorang nabi berdakwah sampai 950 tahun hanya berhasil mengimankan 40 orang. Bahkan beliau tidak berhasil mengislamkan istri dan anaknya Kanaan. Anaknya sendiri mati dalam kekafiran. Jadi sejak dulu manusia itu sulit sekali diajak beriman. Makanya pantas kalau para ustadz, para ulama itu suka mengawali khutbahnya dengan Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Oh, nikmat iman Islam itu mahal, Pak. Mahal. Nah, mereka yang memilih beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kalian memilih beriman, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Secara totalitas gitu. Ulah setengah-setengah gitu. Makanya Allah menyiapkan Al-Qur'an dengan 6.666 ayat, yang sebagian dari ayat-ayat ini nanti dijelaskan oleh Allah lewat Rasulnya dalam ribuan hadis. Loh, untuk apa itu 6.666 ayat Al-Quran kemudian ribuan hadis? Karena yang mau diatur oleh Allah orang yang memilih beriman itu bukan hanya sebatas sholat, zakat, saum, haji saja. Seluruh kehidupan dia per detik, mulai masuk WC, keluar WC, itu ada aturannya. Sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Nah, kalau kalian memilih beriman, kata Allah, siapkan diri kalian untuk Islam secara utuh. Ulangan Islam ke sholat wukul gitu, pas di pasar bukan muslim lagi, pas di kantor sudah gak ada lagi nilai Islam. Nah, orang-orang yang memilih mukmin yang diwajibkan mengislamkan dirinya secara utuh, yang mau mengislamkan dirinya secara utuh, ngan seetik di Pak. Sudah orang yang memilih beriman itu cuman sedikit,
Yang mau mengislamkan dirinya secara utuh juga sangat sedikit, sudah. Dan kata Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis, mereka yang mau mengislamkan dirinya secara utuh hanya sedikit yang ibadahnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam beberapa hadis Rasul mengatakan, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illal haram. Alangkah banyaknya orang yang sholat, hasilnya cuma sekedar cangkel. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Alangkah banyaknya orang yang saum, hasilnya cuma sekedar ikut merasakan lapar dan dahaga. Ya. Kalau Bapak Ibu buka kitab kuning, itu disebut kitab kuning karena kertasnya rada kuning warnanya itu. Di bab haji itu selalu ada dikutip riwayat seorang waliullah namanya Syekh Abdurrahman, panjang dia bin-binnya saya nggak hafal itu. Dia seorang waliullah yang sangat terkenal kesolehannya itu. Di musim haji beliau ada di Mekah tapi tidak berhaji. Selesai sholat malam di depan Baitullah, beliau tertidur sebentar. Bangun dari tidurnya, badannya itu basah oleh keringat. Padahal udara sedang tidak panas. Maka para sahabatnya khawatir kalau beliau sakit. Lalu mereka bertanya, Anda sakit? Saya, tidak, Alhamdulillah saya sehat. Lalu apa yang terjadi? Selesai sholat malam tadi saya sempat tertidur sebentar. Dalam tidur saya yang sebentar itu saya sempat bermimpi. Saya takut mimpi saya ini petunjuk dari Allah. Kalau mimpi seorang nabi itu pasti wahyu. Maka konon katanya para nabi itu kalau nggak dapat wahyu tidurnya tuh blank aja, nggak ada mimpi. Nah kalau mimpi kita, itu kemungkinannya 3. Kemungkinan pertama bunga tidur. Seharian kita mikirin sesuatu, pas kita tidur ini sudah istirahat semua mata telinga, ini masih jalan ke bawah dalam mimpi gitu ya. Kemungkinan yang kedua petunjuk dari Allah. Terlebih kalau Bapak Ibu sebelum tidur memang minta petunjuk sholat istikharah misalnya. Kemungkinan yang ketiga permainan setan. Setan tidak berhasil menyesatkan Bapak Ibu karena solehnya. Waktu bangun, sadar terus kita gitu. Nah, maka dia masuk dalam alam mimpi gitu. Maka kita harus hati-hati mengartikan mimpi gitu ya. Tapi kalau mimpi seorang waliullah, besar kemungkinan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabatnya pun bertanya, memangnya Anda mimpi apa? Saya bermimpi semua orang yang haji tahun ini tidak ada seorang pun yang mabrur hajinya. Allahu Akbar. Andai kata mimpi waliullah ini memang benar-benar petunjuk, semakin terbuktilah apa yang Rasulullah SAW menyatakan, dari sekian banyak orang yang beribadah, hanya sedikit yang ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah yang memilih beriman itu cuma sedikit, yang beriman yang cuma sedikit, hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah itu. Al-Baqarah 208 ya. Yang mau mengislamkan dirinya secara kafah dalam batas kemampuan dia, hanya sedikit sekali kata Rasul yang ibadahnya diterima oleh Allah. Berarti yang bakal masuk surga seetik pisan. Jadi pantas kalau sahabat Rasulullah itu terus 7 putaran tawaf itu berdoa, ya Allah masukkan saya ke dalam kelompok yang seetik. Ya Allah masukkan. Itu kuno jadi ngaharulang kieu, Pak. Bapak Ibu yang di sini tenang Pak, insya Allah Bapak Ibu yang di sini mah termasuk yang sedikit yang akan masuk surga. Eta lah. Yang penting mah aminah tarik heula we lah. Itu Pak. Nah ini saya ingin
menjelang tarhib Ramadan ini kita ingin membahas masalah ini gitu ya. Bagaimana supaya kita bisa masuk ke dalam kelompok yang sedikit itu, terutama dengan memanfaatkan kehadiran bulan suci Ramadan. Jadi kalau dikatakan tadi bahwa kata Al-Quran hanya sedikit yang bakal masuk surga, saya berani menyimpulkan, Pak, andai kata saja jangan ibadah-ibadah kita secara ini, kalau saja ibadah-ibadah pokok kita yang ada dalam rukun Islam diterima oleh Allah, rasanya surga udah di tangan. Kenapa? Dari Jumat ke Jumat yang lain, ini sekarang hari Jumat ini ya, maka dia menghapus dosa 1 minggu yang lalu itu. Jadi setiap Jumat kita menghapus dosa semingguan gitu. Nanti Jumat depan hapus lagi dosa seminggu itu. Dari umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antaranya. Jadi kalau Bapak Ibu pernah umrah tahun 2000, sekarang umrah lagi tahun 2023, nah dosa 23 tahun hapus. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan dasar iman, hanya mengharapkan ridha dan pahala dari Allah, niscaya Allah akan mengampuni seluruh dosa yang pernah dia perbuat sebelumnya. Wah, ini malah seluruh dosa, Pak. Jadi kalau misalnya ada orang sejak akil balik sampai usia 80 tahun maksiat saja terus. Salila eta deh. Pas bulan Ramadan ini, baru dia sadar gitu kan. Ikut saum di bulan Ramadan. Diterima saumnya itu. Tanggal 1 Syawal meninggal. Surga itu, Pak. Surga. Andai kata saum Ramadan kita yang akan datang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Bapak Ibu tanggal 1 Syawal meninggal, jangan Bapak Ibu lah, seseorang itu meninggal, tanya langsung ngulang gitu, meninggal, sudah pasti surga. Makanya di tanggal 1 Syawal itu kita menikmati yang diterima ibadah saumnya. Mereka menikmati hari Idul Fitri, kembalinya diri dia kepada fitrah kesucian, seolah-olah seorang bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Oh, ini apa lagi itu? Jadi kalau haji seseorang itu mabrur diterima oleh Allah, surga udah di tangan. Kalau lihat hadis-hadis ini rasanya masuk nggak ke surga nih kita nih? Asup lah jika nama. Asup jika nama. Kan untuk masuk surga itu selain tiket utamanya itu adalah keimanan, 2 tiket lagi adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Makanya setiap Allah berbicara tentang surga itu diakhiri dengan wa kana Allahu ghafuran rahima, innallaha ghafurur rahim. Atau lebih jelasnya lagi, ini yang Ibu bawa catatan, lihat di Fussilat 32. Nuzulam min ghafurir rahim. Surga itu anugerah dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalau seorang ibadahnya diterima, maka ibadah itu akan menghapus dosa. Dia akan disayang oleh Allah, maka dia akan masuk surga Allah SWT. Jadi kira-kira masuk nggak Bu surga Bu? Masuklah, ciga nama. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau kita tadi membaca hadis Rasulullah SAW, rubba shaimin, rubba qaimin, berkali-kali Rasulullah mengawali dengan kata rubba. Rubba itu dalam bahasa Arab artinya jumlah yang sangat banyak. Tadi Pak Ketua DKM sudah memberitahu saya, alhamdulillah jemaah di sini semuanya menguasai bahasa Arab dengan baik.
Ya diaminkeun lah suka jadi doa gitu. Alangkah banyaknya orang yang beribadah, sholat hasilnya cuma cangkel. Alangkah banyaknya orang yang beribadah saum, hasilnya cuma sekedar merasakan lapar dan dahaga. Tadi mimpi waliullah, semua yang haji nggak ada satupun yang mabrur. Jadi apa yang harus kita lakukan agar ibadah kita itu bisa mengantarkan kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala? Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan syariat dan hakikat ibadah. Syariat itu jalan, Pak. Saya nggak menyiapkan ini, Pak. Tapi ketika saya lihat papan tulis, jadi terbayang ingin nulis-nulis. Jadi saya pergunakan itu ya, papan tulis saya. Jadi ada dua hal yang harus kita perhatikan dalam ibadah itu. Apa yang disebut dengan syariat dan hakikat ibadah. Jadi kalau ini Allah, ya, Allah gitu ya. Ini kita manusia. Maka untuk kita bisa dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus mendekatkan diri pada Allah. Antara kita dengan Allah ini ada jarak. Orang-orang ulama tasawuf mengibaratkannya dengan tangga dengan 10 anak tangganya gitu. Jadi ada 10 anak tangga di sini. Supaya kita bisa dekat dengan Allah. Jalan untuk kita mendekatkan diri pada Allah ini adalah kemudian disebut syariat. Syariat itu jalan, Pak, dalam bahasa Arab. Nih kalau orang Arab nanti menyebutnya ini mah haza syari', apa nama jalan ini gitu. Haza syari' naon tetah syari' apa gitu. Nama lain dari jalan itu thariq. Maka orang-orang sufi menyebut syariat itu dengan thariqat. Thariqat. Karena lidah kita agak berat mengucapkan ini, maka kita nyebutnya tarekat. Malah kabulah wetan mah jadi tirakat. Itu. Maksudnya jalan yang harus ditempuh untuk kita bisa mendekat. Nah kalau sudah sampai di sini, nah itu sudah sampai hakikat. Orang-orang tasawuf menyebutnya sudah ma'rifat. Pernah dengar istilah-istilah ini? Oh, orang itu sedang tarekat, mau mencapai ma'rifat gitu ya. Nah, supaya ini jelas saya ambil contoh. Besok saya rencana mau pergi ke Jakarta menemui si Eta. Sahawelah pokoknya si Eta, si Pulan lah gitu ya. Pertanyaan saya sekarang, ke Jakarta itu tujuan bukan? Oke. Saya ulang lagi ya. Besok saya rencana mau pergi ke Jakarta menemui si Eta. Ke Jakarta tujuan bukan? Bukan. Tujuan saya mau menemui si Eta. Karena si Eta ada di Jakarta, saya ke Jakarta. Kalau si Eta ada di Cirebon, ke Cirebon. Cirebon. Jadi Jakarta bukan tujuan. Tujuan saya menemui si Eta. Untuk saya bisa mencapai tujuan menemui si Eta, saya harus menempuh syariat, menempuh tarekat, yaitu perjalanan Bandung Jakarta. Oh, banyak pilihannya, kendaraan umum kah atau mau kendaraan pribadi? Kendaraan pribadi banyak pilihan lagi. Mau lewat Cipularang bisa, lewat Puncak bisa, Subang bisa, lewat Cirebon bisa.
Ya Cirebon terus muter deui gitu. Ya, kalau ternyata semua jalan itu macet total gitu kan, mungkin terpaksa lewat sana bisa. Yang penting saya harus sampai ke Jakarta. Begitu saya sampai ke Jakarta, barulah si eta nelpon saya. Pak Atian, mohon maaf, tadi pagi saya mendapat interlokal atau ditelepon oleh pimpinan saya harus segera pergi ke Medan. Tiket belum ada, saya belum siap-siap, saya panik. Alhamdulillah sekarang tiket sudah saya miliki, saya sudah di airport. Baru saya teringat. Jadi mohon maaf, rencana pertemuan kita hari ini gagal. Apa kata saya dalam diri saya? Sia-sialah semua perjuangan dan pengorbanan saya ke Jakarta. Hanas geus ninggalkeun acara di Bandung, sudah korbankan harta, sudah korbankan tenaga, segala macam sudah saya korbankan. Saya tidak berhasil mencapai tujuan. Syariat tidak mencapai hakikat. Ya itu ya. Tujuannya nggak tercapai saya. Cuman jalan aja sudah saya tempuh. Nah sekarang mari kita lihat Quran surat Al-An'am 162. Mungkin kalau nanti sudah saya bacakan mau dicatat deh karena dah apal saya yakin ini. Inna sholati wa nusuki tuh pan arah rapal. Nah tadi bahasa disebut Al-An'am 162 mah. Weta 16. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati keheula nepi ka wa mamati we heula. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati syariat hakikat. Syariat atau hakikat? Atau saya bahasa Indonesiakan. Sesungguhnya salatku, seluruh ibadahku, hidup dan matiku. Jalan atau tujuan? Jalan, syariat. Saya sholat bukan tujuan. Saya saum bukan tujuan. Saya berbuat baik bukan tujuan. Semua yang saya lakukan dalam hidup ini bukan tujuan. Itu jalan yang sedang saya tempuh. Lalu tujuannya apa? Melakukan itu semua lillahi rabbil. Nah itu hakikat. Jadi tujuan saya ingin mencapai ridha Allah. Karena untuk mencapai ridha Allah, Allah perintahkan saya sholat. Allah perintahkan saya saum. Allah perintahkan saya bersedekah. Saya bersedekah. Saya ikuti saja semua perintah itu sebagai jalan untuk mencapai tujuan agar saya mencapai ridha Allah. Lalu ada orang kemudian mengatakan begini, oh kalau begitu yang penting hakikat, syariat tidak usah. Maka dulu ada aliran sesat, itu aliran eling, jadi itu ibadah tenanan ngahulang eling, cukup itu. Wah jelas nggak benar. Bagaimana bisa mencapai tujuan menemui Allah kalau syariat tidak ditempuh? Bagaimana mungkin saya bisa menemui seeta di Jakarta kalau saya terus diam di Bandung? Malah untuk mencapai hakikat itu, untuk ibadah itu diterima, yang paling pertama harus kita lakukan tuh syariatnya dulu harus benar. Kalau syariatnya sudah tidak benar, sudah nggak perlu bicara hakikat, dan tidak mungkin hakikat akan tercapai kalau syariatnya sudah salah. Tujuan saya menemui seeta di Jakarta, lalu saya naik bus jurusan Bandung Cirebon. Pertanyaan saya naik bus jurusan Bandung Cirebon syariat bukan? Syariat yang sesat. Taeta aliran sesat nu karar itu. Geus puguh si eta teh di Jakarta, hayo geura naik bus ke Cirebon. Kumaha? Ya nggak mungkin ketemu itu. Maka untuk bisa mencapai ridha Allah, syariatnya harus benar. Benar menurut siapa? Menurut Allah. Kan kita ingin mencari ridha Allah. Nggak bisa benar menurut si eta atau si itu atau si iya. Harus benar menurut Allah. Benar menurut Allah gimana? Harus sesuai dengan Quran dan Sunnah, Quran dan hadis.
Begitu tidak sesuai dengan Quran dan hadis, ya sesat. Nggak akan ke Allah, kan itu merentah, tinggal mana? Tersesat dia. Keluar dari garis ini, sesat dia, Pak. Nah, sesatnya itu apakah dia tidak yakin harus digaris? Oh, berarti kafir. Nah, dia yakin ada di garis, tapi dia langgar, oh, berarti dosa. Tapi tetap sesat. Tapi setiap orang yang tersesat, dia punya peluang untuk kembali ke garis sebelum ajal menjemput dia. Kembalinya ke garis itu namanya taubat. Jadi taubat itu didefinisikan para ulama dengan ar-ruju' ilal haq, kembalinya seorang ke jalan yang benar. Itu yang kita mohon terus, minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus yang bisa mengantarkan kita untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama syariatnya harus benar. Benar menurut siapa? Menurut Allah dan Rasul. Saya ambil salat misalnya. Salat subuh di sini berapa rakaat? Oh, 2, sami atau gitu. Bisi gitu. Bisi sanes 2 gitu. 2 ya sami, alhamdulillah. Nah, sekarang ada seorang atau ada beberapa orang muslim salat subuhnya 7 rakaat. Kadang-kadang 5, kadang-kadang 7. Sekarang pertanyaan saya, 5 rakaat atau 7 rakaat, sholat subuh 7 rakaat dengan 2 rakaat, bagus mana? Bagus 2. Bapak-bapak sudah dengar ya, saya tadi nanya ke ibu-ibu. Jadi 7 juta rupiah dengan 2 juta rupiah, menurut ibu-ibu bagus 2 juta. Jadi kalau bapak punya uang 7 juta, kasihkan ke ibu 2 juta aja. Karena menurut ibu-ibu 2 juta lebih baik dari, oh beda hari rupiah mah. Rupiah mah beda sudah Pak. Mau rupiah, mau rakaat, 7 rakaat dengan 2 rakaat lebih bagus 7. Cek akal mah. Batur mah subuh dengan 2 rakaat, main mah 7. Bagus itu. Tapi saya yakin, hakul yakin, kalau ada seorang muslim sholat subuhnya 7 rakaat karena dia yakin itu yang terbaik, insya Allah masuk neraka. Alus cek manehna teu bener cek Allah mah. Jadi yang bagus menurut akal dan perasaan kita belum tentu benar menurut yang pasti benar, yang benar menurut Allah. Allah mustahil salah. Saya ambil contoh lagi, ada aliran sesat yang lain. Dulu ada aliran sesat, nabinya untuk Jawa Barat itu tadinya seorang pengarang, lalu dibina di Jakarta, lalu akhirnya dia setelah dibina diangkat menjadi nabi untuk daerah Jawa Barat. Kursi kelompok aliran sesat ini. Dikira ini banyak sekali aliran sesat, Bapak Ibu harus hati-hati ya. Jawa Barat itu mencatat ada 250 aliran sesat. Penghar Jawa Barat urusan aliran sesat. 90% itu pakai nama Islam. Nah, dia sempat itu melemparkan ajaran sesatnya itu di Bandung, mental. Salah satu ajaran sesatnya, mereka sholat 17 rakaat itu sekaligus. Biasanya pagi hari. Jadi sebelum ke kantor sholat lah. Sakahayang main we jam sabraha gitu, yang sempatnya itu jam 5, jam genep, kumaha meneh we gitu. Sholat 17 rakaat. Pergi ke kantor. Nanti pas azan lohor, ayo ditajak temannya, kita sholat tuh udah habis azan lohor. Sudah cenah saya mah. Sudah kumaha pan karek adan lagi. Geus tadi cenah sakalian isuk-isuk. Nanti azan asar, ayo orang sholat. Geus saya mah tadi geus sakalian. Mental di Bandung, Pak. Enggak mempan itu ya. Akhirnya sempat mempengaruhi masyarakat di daerah Garut, Tasik, Pak. Sok naon cenah bedana? Bedana cenah nu hiji dicicil, subuh 2 rakaat, lohor 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Sami sareng 17. Enak 17 kali hiji sabaraha? 17.
Bedana cenah nu hiji dicicil, hiji dibayar kontan. Sok alus mana cenah dicicil jeung dibayar kontan. Meuli HP dicicil, meuli motor dicicil, meuli mobil dicicil, meuli imah dicicil. Cik atuh ibadah ka Allah kontan atuh ulah main cicil. Kayak asup sorgana cenah dicicil ku Allah pan lieur di dinya cenah kitu. Banyak orang terpengaruh. Ulama-ulama di Tasik Garut akhirnya lapor ke aparat, akhirnya diamankan orangnya itu. Bagus menurut dia, tapi nggak benar menurut Allah itu. Sekarang gini, saya ambil contoh. Ketika saya sakit, kemana saya pergi? Ke dokter. Kenapa ke dokter? Urusan penyakit saya hanya percaya. Percaya itu dalam bahasa agama disebut iman. Percaya kepada dokter. Saya percaya kepada dokter, itulah yang nanti akan membuat diri saya itu Islam, tunduk, patuh, taat terhadap dokter. Kaharti, tekaharti saya turun. Ya kan gitu. Datang saya ke tempat praktek dokter. Tok. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Dok saya sakit dok. Ya kata dokter tentu saja. Dalam untuk gering rek naon ka dia. Kan ini tempat praktek saya. Iya dok. Sok asup masuk saya. Gering naon? Dok. Makanya saya kesini itu karena saya ingin tahu hari saya itu gering naon. Ada kata saya sudah tahu ngapain juga saya kesini. Nah ini dialog ini sudah menunjukkan hubungan antara iman dan Islam namun bahasa agama mah. Baik kata dokter, buka baju. Buka saya. Gantung dirinya, gantung. Sok ngagoler saya teh. Tarik napas, tarik ke saya. Tahan saya. Gus ungap ku saya ditahan karena dokternya lagi nerima telepon itu. Orang ngobrol masih nahan itu. Calangap saya teh. Keluarkan lidah, keluarkan. Tidak pernah saya bertanya kenapa, Pak. Sok calangap. Ada apa, Pak? Ada apa dokter urusannya saya kudu calangap? Iya kan saya harus meriksa anhina saudara radang atau tidak. Dok, kan saya dari awal saya mengatakan saya nyeri beteng. Terus naon urusannya dokter kudu ningali anhina saya. Mari kita diskusikan dok. Diskusi saya dengan dokter itu 2 jam, 3 jam itu kan. Diskusi kunon kudu calangap. Kan tidak pernah itu terjadi. Ya kan? Nurut saja saya Pak. Beri ngerti ge. Jadi saya itu apa penyakitnya? Radang, kamu kelamaan ini dibiarkan ini. Dia pisan, bengkak pisan dan berem ampun. Jadi kedah kumaha dok, ini saya sedang buatkan resep. Ikuti aturan saya. Baik dok. Pergi saya ambil tebus itu obat di apotek. Begitu keluar dari apotek, ayah bapak-bapak yang saya tidak kenal Pak, manggil saya. Pak sini Pak. Ada apa Pak? Saya bilang. Buka baju, tarik napas, tahan, terus calangap, keluarkan lidah. Nggak akan nurut saya. Kenapa? Saya nggak percaya. Saha manehna teh. Bagaimana saya mau nurut? Hari bapak saha Pak? Saya tukang bakso di dia. Terus naon urusan saya kudu calangap segala rupa. Jadi urusan saya taat dan patuh itu harus dengan keimanan dulu kan. Begitu saya beriman kepada Allah, saya mengikuti semua aturan Allah. Rek kaharti, rek tekaharti. Sampai di rumah, saya lihat itu kapsul 3 kali 1 setengah jam sebelum makan. Minum saya setengah jam sebelum makan. Yang tablet 3 kali 2 setengah jam setelah makan. Setelah makan saya minum tablet. Kata dokter ini harus habis selama 5 hari karena dua-duanya antibiotik. Jadi sehari saya habis berapa tuh? 9 tablet dan kapsul. 5 hari berarti 45 tablet dan kapsul. Apa salahnya kalau saya minum sekaligus? Sok leuwih alus mana dicicil yang dibayar kontan. Sok inum sekaligus lamun teu buru-buru disolatkeun batur. Anehnya dengan ilmu dokter yang mungkin saja salah kan manusia kan. Kita taat, percaya.
Kenapa kalau sudah dihadapkan dengan aturan Allah kita masih susah untuk, nah ini urusan keimanan. Jadi pertama harus kita luruskan dulu syariatnya. Jadi syariatnya itu adalah sesuai dengan kehendak aturan Allah sebagaimana dicontohkan oleh Rasul. Maka Rasul mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian bagaimana kalian melihat saya salat. Maka para sahabat meriwayatkan, oh salat Rasulullah itu diawali dengan takbiratul ihram lalu berdiri, kayak gitu. Subuh 2 rakaat. Kita tinggal lakukan aja itu. Khuzu anni manasikakum, lakukan manasik haji sekalian sebagaimana yang saya contohkan. Nah, lakukan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Bisa overdosis. Itu kan? Kalau mau ditambah, tambah pakai vitamin, tidak naon lah. Itu. Nah, sholat sunnah banyak yang bawa itu vitamin itu. Ya. Jadi syariatnya dulu harus benar. Nah, kebanyakan kita konsentrasinya ada di syariat. Kebanyakan kita itu sampai urusan yang nggak prinsip lah, sunnah pun dipersoalkan, malah jadi ribut gara-gara eta, gara-gara curugnya beda gitu, pas tahiyat itu. Padahal ini bukan prinsip. Kenapa? Orang yang tidak punya curug dia bisa sholat, kan itu. Tapi terus kita bagus kita ingin syariat kita tuh benar-benar sesuai dengan contoh Rasul, bagus gitu. Cuman jangan sampai kita meributkan yang bukan prinsip, itu mestinya gitu kan. Lupa kita hakikatnya, tercapai tidak ridha Allah itu. Hingga akhirnya kebanyakan kita tuh mengejar syariat, merasa kalau sudah melakukan syariat, merasa sudah beribadah. Kalau sholat itu kadang-kadang ditempuh lah dengan kecepatan tinggi, pakai head speed lah gitu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Ahad, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, amin. Nas. Allahu Akbar, taratet, Waalaikumsalam, jeng. Kesedio kayak di hadapan TV, neruskan sinetron. Malah tadi ke sholat teh ngahaja si TV teh ditarikeun karena masih bisa diikuti lah perkembangan cerita itu. Diuk di hadapan TV itu. Bari kadang-kadang senyum sorangan, sedih sorangan di hadapan TV itu. Ditanya kuno di imah, kumaha bisa senyum bisa sedih eta sinetron sedih gitu dongengna. Lah itu tadi ingat salat Isya. Kunaon gitu. Ting 3 rakaat, ting 4 rakaat tadi gitu. Jadi syariat saja udah kacau. Bagaimana ridha Allah mau bisa dicapai? Saya pernah diundang ceramah taraweh di rumah seorang pengusaha di Bandung ya, di daerah Bandung Utara. Besar rumahnya tuh. Jadi banyak teman-teman dia yang diundang untuk taraweh di rumahnya gitu. Jadi setelah sholat Isya ceramah setengah jam lah gitu ya sebelum taraweh. Mangga saya bilang. Saya mulai ceramah, rupanya di sekitar rumah si pengusaha ini ada masjid, katanya masjidnya meletik kon toana tarik pisan itu. Saya mulai ceramah, di situ mulai taraweh. Dan itu selama saya ceramah terkuat hayang nahan seri gitu. Itu ngabayangkeun eta nu di masjid keur kumaha itu gitu. Saya belum selesai ceramah setengah jam, itu nu taraweh 23 rakaat geus tamat, Pak. Tarik dia udah sound systemnya teh. Memang Al-Fatihah teh sanapas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Terus ya kebayang udah siwah. Wah itu. Bener kesangan nih itu. Bulan yang lalu ada di daerah Jawa Tengah saya lihat di YouTube itu ya. 23 rakaat 14 menit. Wah itu lebih hebat deh itu mah. Jadi jangankan hakikat ridha Allah, syariatnya saja sudah. Kan syariat ibadah itu harus tumaninah rukunnya itu. Itu saja udah nggak tercapai.
Nah sekarang apa itu hakikat? Ridho Allah itu paling tidak ada 2 syarat utama yang Allah tetapkan untuk Allah itu ridho dan menerima ibadah seorang. Ibadah itu harus khusyuk dilakukan, dan yang paling pertama dia harus ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Manusia tidak diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kecuali harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan innamal amalu binniyat. Segala amal perbuatan manusia itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya ingin mencari ridha Allah, dia akan dapat pahala dari Allah. Tapi kalau niatnya untuk dunia, bahkan diambil contoh yang paling lebih sederhana lagi, hanya untuk karena seorang wanita yang ingin dia nikahi itu, maka dia akan mendapatkan apa yang menjadi niatnya saja. Pertanyaannya sekarang, ikhlas itu apa? Saya ada kajian rutin hari Sabtu, Pak, di Masjid Al-Fajar. Sekarang udah memasuki tahun ke-20. Jadi udah hampir 1000 pertemuan. Kita pernah membahas ikhlas itu 20 kali pertemuan. Nggak bahas ikhlas itu. 20 kali pertemuan, 20 kali 1,5 jam. Karena begitu luar biasanya perhatian para ulama terhadap yang satu ini. Kalau yang satu ini nggak tercapai, sia-sia semua ibadah kita. Nah, apa itu ikhlas? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang salah satu karunia Allah kepada kita manusia, Allah menyediakan di beberapa binatang ternak seperti sapi, unta, kambing, itu air susu. Ya. Nah, ketika Allah menjelaskan itu, Allah menyatakannya min dammin wa farsin labanan khalisan. Di antara kotoran dan darah dari binatang itu terdapat susu yang khalisan. Khalisan itu akar katanya dari kholaso, ikhlas kalau kata bendanya itu. Jadi di antara kotoran dan darah binatang itu terdapat susu yang ikhlas. Maksudnya naon susu ikhlas deh? Susu murni, Pak. Jadi Allah ingin menyatakan, jika bapak ibu memerah susu sapi misalnya, lalu ibu mau langsung minum, selesai diperah minum, silakan kata Allah. Saya jamin tidak ada setetes pun darah dan kotoran dari binatang itu masuk ke dalam susu itu. Susu itu murni susu. Oh, akhirnya para ulama menyimpulkan kalau begitu yang namanya ikhlasnya murni, ketika sesuatu itu tidak tercampur dengan barang lain. Nah, itu diambillah pemahaman ikhlas itu. Jadi kalau sekarang saya punya susu murni 1 gelas. Ini mah bukan susu murni, air murni. Ini mah lamun, iya susu gitu ya. Ini susu murni 1 gelas. Lalu saya masukkan kopi samet. Samet naon? Ya samenel lah gitu ya. Samenel, saya masukkan kopi samenel. Sarduk. Masihkah bisa saya katakan ini susu murni? Tidak bisa. Namanya pun sudah berubah. Susu kopi. Ari kopi susu mah kopi nu loba, susuna nu samet. Naon da bari nage kopi nage samet. Rek samet ke kopi, dia telah membuat susu itu sudah tidak murni. Jelas itu ya. Nah, sekarang ada seorang datang ke masjid ini untuk sholat asar. Datang ke masjid. Dari rumah niat dia ingin melaksanakan sholat berjamaah. 99% niat dia itu lillahi ta'ala. 1% pupujian.
ingin dipuji calon mitoha atau ingin dipuji orang lain. Pertanyaan saya, masih ikhlas nggak itu? Mulailah terjawab sekarang itu. Kenapa kata Rasul, alangkah banyaknya orang yang beribadah, cuman sedikit ibadah yang diterima oleh Allah. Bergugurannya di mana? Bukan di syariat. Syariat mah sama. Tadi kita sholat asar berjamaah sama 4 rakaat. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam sami. Nanti kalau maghrib apalagi itu, karena diimami oleh seorang imam dengan suara dikeraskan, berarti bacaannya juga sami gitu kan. Waladolin amin semua. Jadi kalau gitu bergugurannya di mana? Katanya hanya sedikit. Bergugurannya di hakikat, bukan di syariat. Gitu. Maka nanti kalau kita kaji itu ya, ikhlas itu, orang-orang ulama sufi sampai mengatakan begini, kalau ada orang beribadah selain mencari ridha Allah, dia juga karena ingin masuk surga dan takut kalau nggak ibadah nanti dia bisa masuk neraka. Orang ini sudah tidak ikhlas. Sampai ke sana kajian orang-orang sufi. Harusnya dia beribadah saja karena Allah, urusan nanti mau dimasukkan surga atau neraka terserah Allah gitu. Maka terkenallah doa seorang Robiah Al-Adawiyah gitu. Ya Allah, jika saya beribadah ini karena mengharapkan surgamu, jauhkan surga dari saya Allah. Jika saya beribadah karena takut dengan nerakamu, masukkan saja saya ke dalam nerakamu ya Allah. Ibu berani gak berdoa seperti itu? Tapi kalau saya beribadah ini karena semata-mata mengharapkan ridhamu, karena cinta saya kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang maha tahu di mana sebaiknya saya ditempatkan. Nah, kayak gitu mereka itu. Untungnya, ini untungnya, para ulama fikih termasuk mazhab yang 4 tidak sependapat. Mereka yakin sekali bahwa tidak terganggu keikhlasan ibadah seseorang kalau di samping beribadah itu dia mengharapkan surga dan takut neraka. Kenapa? Ya jelas di Al-Quran orang tadi disingsieunan ku neraka, pira ku teu sieun. Jelas di bibita kita tuh oleh surga. Andai kata kamu begini-begini maka surga. Masa teu kabita? Jadi mereka sependapat tidak terganggu keikhlasan itu kalau masih harapannya itu adalah mengharapkan kebahagiaan akhirat, surga dan terhindar dari neraka. Cuman mereka sebuah sependapat bahwa tidak boleh ada keinginan duniawi ya. Itu ya. Nah, tapi di sini nanti berbeda lagi pendapat di kalangan para ulama itu. Bagaimana kalau riya, sum'ahnya itu, ingin pujiannya itu ngan saeutik. Nah, nanti yang udah berprinsip sudah tidak ikhlas karena tadi sudah masuk tidak murni lagi. Ada yang berpendapat tetap saja bisa dinilai oleh Allah selama susunya lebih dominan daripada kopi gitu. Jadi lillahi ta'alanya lebih dominan daripada pepujianana. Jadi kalau 70% lillahi ta'ala, pepujian 30% masih diterima. Makanya kenapa tingkatan ibadah seorang itu masing-masing berbeda di sisi Allah. Melihat dari, tapi kalau sudah 50-50, ya, tolak itu oleh Allah. Nah, itu terjadi perdebatan. Sampai bahasan mereka itu sampai begini. Sekarang tadi misalnya sholat asar, kan nggak dikeraskan suaranya. Imam misalnya berniat bahwa di rakaat pertama dia akan membaca Al-Fatihah dengan surat Ad-Duha. Misalnya gitu ya. Begitu mau selesai Wad-Duha dibaca, dia dengar suara orang lari-lari itu, orang yang masbuk ingin mengejar bisa ruku bersama imam. Karena kalau dia sempat ruku bersama imam, dia mendapat 1 rakaat. Menurut Imam Hanafi berdasarkan hadis man adrakar ruku mal imam faqad adrakar rakaat. Barang siapa yang sempat ruku bersama imam, maka dia dapat 1 rakaat.
karena dia kesian gitu kepada yang lulumpatan itu karunya ting. Akhirnya dia tambah, selesai ad-duha dia tambah lagi baca Al-Kafirun, kuliah Al-Kafirun, budun mata budun. Maka dia yang masbuk itu jadi sempat bisa ikut dapat itu 1 rakaat. Apa kata para ulama? Sholat imam ini sudah rusak. Kenapa? Karena surat Al-Kafirun itu dia baca untuk Allah bukan? Bukan Pak, untuk masbuk. Dia niatnya bukan untuk Allah lagi. Dan yang untuk Allah mah niat lagi surat ad-duha. Terus nambah jadi ayat nambah Al-Kafirun kersaha kersieta nulu lompatan. Bukan karena Allah, rusak dia sholatnya. Sampai ke sana dikaji soal keikhlasan itu. Sepintas menurut perasaan dan akal kita, bagus imam itu kan, bijaksana. Tidak. Dia sudah baca Al-Kafirun bukan untuk Allah, tapi untuk orang yang masbuk itu. Karena itu ya siapkanlah diri kita itu bukan hanya untuk saum Ramadan saja, untuk seluruh hidup kita, Pak. Syariatnya ibu masak, jadi ibadah enggak? Ibu masak nih untuk anak-anak, untuk suami, ibadah enggak itu? Ya cantang tuh. Tergantung tadi niat dan keikhlasan kita. Lillahi ta'ala tidak. Lillahi ta'ala. Pernah enggak ibu misalnya masak, terus suami tidak menghargai, naon itu sayur ini kieu rasana? Can pernah saya mah dahar sayur ini tengenah kawas kieu. Ibu kesel enggak? Kesel? Ya berarti itu ikhlas. Lawan ikhlas karena Allah inginnya dihargai oleh Allah kan? Inginnya dihargai oleh Allah. Biar saja semua orang tidak ada yang menghargai karya saya, asal Allah yang menghargai kan itu. Aduh. Saya diburu-buru waktu ini ya. Ya. Ini syariat dan hakikat ini ya. Apa syariat saum? Menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri. Mulai terbit fajar sampai terbenam. Syariat hakikat. Syariat. Semua orang yang saumnya kedah gitu. Tapi apakah semua orang yang sudah saum, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, pasti saumnya diterima oleh Allah? Belum tentu. Malah kata Rasul, kebanyakan itu hanya hasilnya cuma lapar dan dahaga. Berarti benar secara syariat mata mainnya teh saum. Mata kelapar dan dahaga. Nah, kok bisa begitu? Sekarang kita lihat sekarang. Menahan diri dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri. Yang paling jelas itu yang terakhir ya. Maksud saya paling jelas halalnya. Hubungan suami istri halal haram? Halal. Halal dengan istri sendiri, dengan suami sendiri namanya itu halal. Masih ingat jangan suami batur atau istri batur. Berarti kita saum itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, saum dari yang halal. Kalau yang haram kita harus saum seumur hidup, Pak. Memakan hak milik batur, itu kita harus saum seumur hidup. Jangan sampai ada sepeser pun hak batur yang termakan oleh kita, itu mah haram. Gimana caranya bisa kita saum seumur hidup dari memakan hak batur anu haram? Dilatih oleh Allah kita setiap tahun itu selama 1 bulan saum dari yang halal. Logikanya kalau selama 1 bulan Ramadan kita mampu saum dari yang halal, minimal mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, masa 11 bulan kemudian kita tidak mampu saum menahan diri dari yang haram? Tong boro-boro hak batur, hak sorangan saja saya bisa menahan diri untuk tidak menikmati.
Oh pantas kalau orang yang benar-benar saum itu derajatnya sampai naik jadi la'allakum tattaqun, menjadi orang yang mutakin. Lamun benar saumna. Tapi begitulah kata Rasul, alangkah banyaknya orang yang saum, hasilnya cuman lapar dan dahaga. Betul dia tidak makan, tidak minum. Padahal makanan minuman yang di rumah itu milik dia yang halal. Hayo di pasar geramahna teh dagang nipuan batur yang 9 on dibilang 1 kilo. Nu jelas lain susu murni dijual dengan harga susu murni. Geus puguh bensin campur minyak tanah dijual dengan harga bensin murni. Keur naon mahna saum? Ari nu halal saum, nu haram disikat. Apa hakikat saumnya? Enggak ada. Betul dia tidak makan, tidak minum. Tapi sepanjang hari di kantor kerjanya ngotak-ngatik angka bagaimana koma bisa jadi titik, titik bisa jadi koma. Jadi 300 triliun. Nah 300 triliun uang beredar. Cina gitu. Itu yang naon eta kumaha lieur ngitung 300 triliun teh sakumaha atunya. Lalu untuk apa saum dari yang halal kalau tidak saum dari yang haram? Waktu mau pergi ke kantor, istrinya sampai teriak-teriak, "Kang, reka mana? Ke kantor." Ya sasalaman heula tuh. Saum. Nih gaya pisan. Pira kadar sasalaman? Rasulullah SAW sedang saum masih mengecup istrinya, Aisyah. Ya tentu tidak dengan hawa nafsu kan itu. Banten anu, ya masa sasalaman wanita bisa. Saum. Hari balik di kantor, gara tenang ngabuburit, hayang ngudak-ngudak nu batur. Itu karena saum teh dari yang halal. Ngabuburit. Betul tidak makan, tidak minum. Tapi sepanjang sore hari menjelang maghrib bari ngabuburit ngomongkeun batur. Yang paling nikmat ari geus ngomongkeun batur bulan Ramadan, komo salat asar geus beres, mandi geus beres, keluar tadi rumah tetangga sedang nyebor, "Assalamualaikum Bu." "Waalaikumsalam." Kumaha si Akang di Bandung? Di Bandung. Barudak sehat sadana? Sehat alhamdulillah. Sarawum barudak alhamdulillah. Ibu kumaha? Alhamdulillah. Bagus muqaddimahna mah. Anu eta palebah geus amma ba'du kadituna teh. Sudah dengar berita si Ibu Anu? Tong boro-boro di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ge ngomongkeun batur mah doraka, kata si ibu yang satu itu. Doraka, pek baca Al-Hujurat 12. Ribah ngaranna teh. Nya eta mah lamun ngomongkeun batur, da saya mah lain ngomongkeun, ieu mah kenyataan. Biasana kitu dalilna teh, kenyataan ieu mah. Bu, cek nu saurang deui teh, Bu. Anu ngaranna gibah nu dilarang ku Allah di Al-Hujurat 12 teh ngomongkeun kenyataan, memang bener kenyataan kitu tong diomong-omongkeun. Lamun ngomongkeun nu lain kenyataan mah fitnah ngaranna, eta leuwih doraka deui. Nyanggeus ari embung mah. Da saya ge moal maksa. Da saya mah can pernah ngadongengkeun ieu ka batur. Tapi kunaon saya hanya nyaritakeun ka didinya, peda we mainna pernah nyebut-nyebut ngaran didinya. Naon? Pernah nyebut-nyebut ngaran saya? Nya, naon cenah? Nya mata ge ka dieu. Jadi aduh. Nyeri hate saya mah aduh. Teh kudu nyeri hate, urang mah kudu maklum. Maklum kumaha? Da nyeri hate. Maklum, Bu. Da cigana mahna mah geus faktor turunan juga teh. Maksudnya kumaha faktor turunan kumaha? Cekolot saya indungna ge baheulana kitu. Nu bener. Malah bibina ge sarwana kitu, bibina, ninina, terus saya dibawa itu semua. Beak kita 2 jam gitu. Ya Allah, teu karasa cenah. Tinggal 10 menit deui adzan maghrib, urang siap-siap buka. Apan can beres itu dongeng. Isukannya orang teruskan. Enak orang siap-siap buka. Itu cukup eta buka puasa aku ngomongkeun batur 2 jam. Pertanyaan saya sekarang,
Ini kalau ada yang terancam gugur, yang mana nih? Syariat, hakikat? Syariat, hakikat? Hakikat. Hakikat nilai dari puasanya. Ari syariatnya batal ente. Syariatnya teu batal. Dan ngebatalkan syariat puasa mah dahar, nginum, melakukan hubungan suami istri. Itu pun kalau disengaja. Lamun teka haja, maksud saya nginum makan ya hari hubungan suami istri piraku teka haja mah teu inget. Itu membatalkan. Jadi kalau nanti Bapak Ibu misalnya di bulan Ramadan di kantor atau di rumah gitu jam 12 itu ngomongin batur gitu. Si ibu tadi memancing saya, jadi saya gak pancing. Enggak sih mah hancur puasa orang. Jadi kumaha tuh? Enggak sekalian orang daharar gitu mah. Itu mah jadi hancur dua nana itu mah. Jadi harusnya buru-buru istighfar, teruskan saum nama. Buru-buru istighfar, mudah-mudahan Allah maafkan kita dan Allah selamatkan ibadah saum kita itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini saya kira yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini ya. Marilah kita siapkan diri kita untuk menjalankan ibadah, bukan hanya saum saja, semua ibadah kita. Salat kita, baik yang hablum minallah maupun hablum minan nas, syariatnya harus benar sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Lalu hakikatnya harus ikhlas kita melakukan itu semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah ibadah kita akan mabrur sehingga kita termasuklah yang sedikit ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja Bapak dan Ibu sekalian. Saya tadi mohon maaf minta Pak DKM punya acara mau jelaskan tentang ini, insya Allah setelah ini Pak. Saya minta duluan. Ini mendadak 4 hari yang lalu setelah saya menjanjikan acara di sini, saya kedatangan tamu Pak dari Madura. Tadinya malah ingin ketemu asar ini, gitu, asar tadi gitu. Jadi saya minta pertemuannya maghrib lah gitu. Jadi saya mau mengejar kesian, udah lama menunggu beliau itu ya. Jadi saya mohon izin supaya bisa terpenuhi, kesian sudah jauh dari Madura. Ya, dan besok beliau ada acara di Bandung dan terus pulang. Ini saja saya kira yang bisa sampaikan. Selamat menjemput bulan mulia, bulan suci Ramadan. Mari kita siapkan diri kita dengan nawaitu yang jelas. Kita akan melakukan seluruh ibadah kita di bulan Ramadan dan di luar Ramadan lillahi ta'ala. Dan kita terus menuntut ilmu supaya syariat ibadah kita itu benar menurut Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang diterima amal ibadahnya dan menjadi ahli surga Allah SWT. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti oleh